punya kawan di DPR, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, panggil mereka, tunjukkan bukti-buktinya bahwa ada oknum-oknum tertentu, ada instruksi untuk memenangkan paslon, dan ini tentu tidak baik bagi demokrasi. Ya. Tetapi ini kan tidak pernah dibuktikan. Artinya tidak ada bukti formal yang pernah diajukan seperti itu? Tidak pernah ada dibuktikan. Oke. Ya. Karena kalau satu pelanggaran norma terlarang disampaikan ke ruang publik, dia akan dituntut penggunaan mekanisme prosedur ke Gakumdu, ke Bawas, ya, atau nanti ke MK. Ketika nggak bisa dia sampaikan, ini tidak bisa menjadi satu fakta yang dinyatakan sebagai benar. Saya langsung ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, banyak orang yang menganggap polisi ikut cawe-cawe di pilkada. Akhirnya muncullah istilah parcok, partai coklat. Amatan Anda, Mas Adi Pray? Ya, saya kira dua hal. Pertama, secara umum memang ini adalah momen di mana kawan-kawan kepolisian memang harus mengevaluasi. Karena begitu banyak persoalan-persoalan yang saya kira terjadi, yang tadi sudah diungkapkan, kasus di Bogor, kemudian ada di Semarang, polisi tembak polisi. Ada Solok Selatan. Betul, kemudian ada suaminya yang dibakar dan seterusnya. Ini kan menjadi event sebenarnya bahwa apapun yang terjadi hari ini, pembenahan internal di kawan-kawan kepolisian menjadi penting ya, supaya kita tidak lagi menyaksikan hal-hal yang sifatnya negatif. Karena ini kan seakan-akan mempertebal bahwa kalau kita bicara institusi negara secara umum, memang kepolisian itu kan persepsinya agak negatif dibandingkan dengan TNI misalnya, dibandingkan dengan presiden. Dan bahkan institusi kepolisian itu kan hampir setara dengan DPR dan partai politik yang memang rata-rata persepsinya agak kurang baik. Ya. Nah, yang kedua, ini tentu kan selama ini menjadi diskursus dan sudah menjadi rahasia umum bahwa misalnya ada aparatus-aparatus kekuasaan yang digunakan oleh kelompok tertentu, kepentingan tertentu untuk memenangkan pertarungan politik. Bagi saya, tidak mungkin ada api itu tanpa ada asap. Anggaplah begitu kira-kira. Tidak mungkin orang di partai itu tidak melihat apa yang terjadi di lapangan. Meski harus diakui, sepanjang pemilu dan pilkada yang kita ikuti, belum pernah ada bukti-bukti yang valid sebenarnya untuk membuktikan bagaimana keterlibatan oknum-oknum kekuasaan yang kemudian itu dituduhkan dengan parcok. Oleh karena itu, saya termasuk yang sebenarnya punya keinginan sejak awal, bisa tidak dibuktikan soal adanya parcok-parcok yang dinilai menguntungkan salah satu paslon. Kalau kita yang diminta untuk membuktikan agak sulit karena tidak menyaksikan langsung. Kalau kawan-kawan media dan aktivis untuk membuktikan tentu agak tidak punya daya jangkau yang maksimal. Saya selalu mengatakan, jadi kawan-kawan partai yang memang melihat secara langsung ada mobilisasi oknum-oknum, aparatus kekuasaan di politik, mengintervensi, mengintimidasi untuk memenangkan salah satu paslon, harus dibuka. Mas Adi, parcok ini fenomena yang baru terjadi di pilkada tahun ini atau Kan sebenarnya sudah sejak lama? 2014 sudah lama, 2014, 2019, 2024. Itu sudah ada Ini sebenarnya. kan sebenarnya siklus kekuasaan yang berulang. Karena siapapun yang Membedakan siapa jadi korban ya? betul, kan ada yang mengatakan ini karena kakinya aja diinjak. Korbannya teriak lokal apa enggak gitu sebenarnya. Maksud saya adalah partai ini kan punya instrumen. Ya. Kalau betul ada dugaan-dugaan yang dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum tertentu, kenapa misalnya tidak ada panja di DPR? Kenapa tidak ada pansus di DPR? Artinya Kalau niat tidak mau politik itu pun juga harus kita uji oleh masyarakat ya. Betul. Sebenarnya parpol ini sekedar melemparkan isu saja atau memang benar-benar punya bukti yang kuat untuk menarik kesimpulan memang ada keterlibatan oknum-oknum tertentu di pilkada. Kalau kita mendengar statement-statement di media, kawan-kawan politisi itu kan cukup meyakinkan, menyebut bahkan sejumlah oknum anggota tertentu yang terlibat dalam mobilisasi untuk memenangkan salah satu paslon. Cuman sekali lagi, siapa yang punya kemewahan untuk mengungkap ini? Bagi saya adalah partai politik. Ya, saya sepakat. Karena partai politik ada punya kawan di DPR, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Panggil mereka, tunjukkan bukti-buktinya bahwa ada oknum-oknum tertentu, ada instruksi untuk memenangkan paslon, dan ini tentu tidak baik bagi demokrasi. Ya. Saya ke IPW dulu. Ya. Mas Sugeng. Sugeng, bagaimana Pak IPW melihat? Apakah benar sependapat dengan Mas Adi Pray memang benar ada keterlibatan oknum di pilkada ini? Dan ini adalah siklus penguasa memang. Benarnya yang dimaksudkan oleh Mas Adi ya. Karena yang mengangkat ini satu institusi yang established partai ya. Dia tuh sebetulnya harus mengangkat dengan bukti. Oke. Karena yang sedang dia serang norma terlarang di dalam aturan. Ketika norma yang diserang maka harus didampingi bukti. Ketika bukti tidak ada itu jadi omong-omong aja gitu loh.
itu menjadi omon-omon, apalagi kedua ya ini disampaikan oleh partai yang sedang menderita kalah dalam tanda kutip ya. Jadi nggak pas gitu ya. Karena di 2019 ya 2019 saya tahu ketika masa kedua Presiden Pak Jokowi itu ada juga pengerahan aparatus 2019 ya. Saya waktu itu belum ketua IPW ya. Dari institusi yang sama atau dari institusi yang berbeda aparatnya? Yang maksudnya? Yang di 2019 apakah dari institusi yang sama ataukah institusi yang berbeda? Polisi. Polisi juga. Gitu loh ya. Okay. Tetapi ini kan tidak pernah dibuktikan. Artinya tidak ada bukti formal yang pernah diajukan seperti Tidak itu? pernah ada dibuktikan. Oke. Ya. Karena kalau satu pelanggaran norma terlarang disampaikan ke ruang publik, dia akan dituntut penggunaan mekanisme prosedur ke Gakumdu, ke Bawas ya, atau nanti ke MK. Ketika nggak bisa dia sampaikan, ini tidak bisa menjadi satu fakta yang dinyatakan sebagai benar gitu. Karena kebenaran prosedural ya dengan kebenaran empirik berbeda nih. Kebenaran yang namanya kebenaran substansial berbeda. Kebenaran substansial yang kita rasa harus kemudian diformulasikan dalam kebenaran prosedural dengan bukti-bukti, dengan prosedur penggunaan prosedur. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa ngomong itu. Mas Sugeng berarti tadi setuju dong seperti kata Mas Adi bahwa ini adalah siklus penguasa. Berarti yang berbicara ya buzzer teriak buzzer gitu sebenarnya. Bisa jadi dan harus diingat potensi itu ada. Kenapa? Kalau kita dalam sistem ketatanegaraan kita, polisi adalah aparatus dari presiden, ya paham nih? Kalau polisi aparatus dari presiden, maka kalau presidennya kemudian menggerakkan, bagaimana? Coba saya tanya Bu Ida yang pernah jadi polisi, Pak Arianto juga pernah jadi polisi. Pernah ada pengerahan semacam itu? Iya. Kebetulan tugas saya sekarang ini kan di Kompolnas nih. Di Kompolnas itu tugasnya ngawasi polisi. Bukan institusinya tapi orang per orangnya ya, orang per orang. Ketika dulu bertugas Bu Ida? Ya karena waktu bertugas saya tidak pernah merasa dikerahkan gitu. Tapi begini, polisi ini adalah institusi yang sangat besar, yang terdistribusi itu sampai di polsek bahkan pospol. Mana institusi yang di Indonesia ini yang sebesar polisi? Tidak ada. Sampai ke bawah Bu ya? Sampai ke bawah. Dan itu sifatnya centralized. Jadi kalau umpamanya batannya ditempel begini ya semuanya sama gitu. Pak Arianto singkat saja, pernah menerima? Sering. Saya jadi polisi mulai tahun 71. Masuk sampai sekarang. Oke, kita lanjutkan cerita Pak Arianto. Sejak itu polisi sudah dikerahkan untuk kampanye waktu itu Golkar. Oke, kita akan lanjutkan cerita Pak Arianto. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Interupsi.